Presiden Prabowo Subianto melalui Mensesnek Prasetyo Hadi menyampaikan keresahannya atas tindak tanduk organisasi masyarakat yang bersalin rupa bak preman dan meresahkan masyarakat serta mengganggu iklim usaha. Presiden pun memerintahkan aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian dan Kejaksaan Agung untuk segera menindak dan melakukan pembinaan. Perintah Presiden ini segera ditindaklanjuti Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan yang melakukan rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mengambil tindakan konkret berupa pembentukan Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas. Di samping membuka sejumlah kanal pengaduan yang dapat diakses masyarakat dan pelaku usaha. Bahkan beberapa hari terakhir ini masyarakat melihat kepolisian di berbagai daerah gencar melakukan sejumlah operasi penyakit masyarakat berupa razia dan penangkapan terhadap preman maupun juru parkir liar yang kerap mengutip biaya parkir di luar ketentuan. Mengapa kemudian premanisme menjadi fenomena yang biasa dan marak terjadi di berbagai daerah? Benarkah penghasilan yang menggiurkan menjadi daya tarik menjamurnya pendirian ormas yang kemudian menjadi kedok premanisme yang meresahkan? Nah, itu tadi pertanyaannya, mengapa premanisme ini kemudian menjadi fenomena yang biasa dan semakin hari semakin marak dan juga menjamur, banyak sekali kita jumpai pemirsa. Itu yang akan kami bahas bersama dengan pengamat sosial Mbak Devi Rahmawati. Terima kasih sudah hadir bersama kami, Mbak Devi. Baik, ini kan kalau kita berbicara mengenai organisasi masyarakat, ini bukan hal baru sebenarnya. Sudah dari zaman dahulu mereka ada, tetapi awalnya ini seharusnya menjadi mitra masyarakat dan juga pemerintah. Ini nampaknya ada fenomena yang bergeser begitu Mbak. Saat ini sudah mulai meresahkan masyarakat, bahkan tidak masyarakat, Presiden nampaknya sudah mengultimatum begitu ya. Anda melihat apa yang perlu disoroti dengan ormas saat ini? Pertama kita perlu hati-hati menggunakan kata ormas. Karena praktik premanisme yang kemudian sudah diawali dari, kalau berdasarkan catatan para peneliti sosial, itu lebih dari 900 Masehi saja di negeri ini sudah ada. Bahkan catatan dalam sejarah Majapahit pun sudah memotret bagaimana ada kelompok-kelompok yang kemudian secara informal tapi mengambil kekuasaan seakan-akan mereka adalah penguasa sebenarnya. Bahkan praktik itu kemudian dilanggengkan di masa era penjajahan gitu ya. Yang uniknya tapi satu sisi dimanfaatkan oleh penjajah yang dalam hal ini karena bukan warga lokal, jadi mereka memerlukan perantara untuk mengontrol masyarakat, jadi menggunakan tanda kutip jagoan-jagoan ini. Tapi kemudian di era penjajahan Jepang misalnya bagaimana mereka kemudian berubah sebenarnya menjadi kelompok yang juga melawan penjajahan. Jadi karena memang mereka mewarisi karakter keberanian, gitu ya, untuk menegakkan sesuatu yang sebenarnya tidak berbasis kekuatan formal, tapi karena praktek-praktek di masa lalu tanda kutip penguasa-penguasa itu juga memberikan kekuasaan, maka di beberapa momen sejarah justru mereka juga berjuang sebenarnya untuk kemerdekaan kita. Itu yang menarik gitu. Jadi bagaimana perjalanan praktik premanisme ini. Nah kalau sekarang kemudian ada yang tanda kutip para preman ini menggunakan tanda kutip jaket ormas, kita perlu hati-hati. Karena ormas pada prinsipnya adalah tidak demikian. Dan ini tentu saja mencoreng, mencoreng nama baik ormas. Yang kita tahu sebenarnya kehadiran ormas-ormas ini justru menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari banyaknya kebaikan di negara ini. Itu satu hal. Nah ini yang lagi-lagi gara-gara tanda kutip praktek premanisme oleh sekelompok oknum ini, akhirnya nama ormas yang tercoreng. Ini yang perlu dipahami pertama. Lalu kedua, memang kalau kita lihat ada ledakan-ledakan praktik premanisme yang dalam catatan lagi-lagi sejarah kita, baik sebelum kemerdekaan maupun setelah kemerdekaan. Misalnya salah satunya ketika 2001 setelah Orde Baru runtuh karena memang pada waktu itu ekonomi betul-betul jatuh, sehingga kemudian memunculkan agresivitas masyarakat
yang dalam konteks menyelamatkan diri mereka secara ekonomi kemudian melakukan praktek-praktek yang justru meresahkan masyarakat lainnya. Jadi bukan hal baru ya memang ya? Bukan hal baru. Kekerasan yang dilakukan oleh ormas begitu, sekalipun memang itu bukan tujuan utamanya di awal itu tadi ya, ini sudah berlangsung sejak lama. Lantas kalau kita berbicara Mbak Devi, ini Presiden sudah mulai resah premanisme dan meminta untuk diberantas. Dari mana Mbak? Karena kita ketahui ini sudah ada sejak dulu begitu ya. Bisa dikatakan bahkan sudah mendarah daging di organisasi masyarakat, sekalipun yang melakukan kekerasan tersebut ini adalah oknum-oknum. Ini kita mulai dari mana dulu? Ya, pertama ada tanda kutip keuntungan zaman di era sekarang. Artinya apa? Masyarakat yang dulu kebingungan, ketakutan, hidup dalam kecemasan terhadap ancaman yang nyebutnya uang keamanan lah, uang debu lah gitu kan. Ada orang sedikit lagi pungli itu ya? Mau apa namanya masang pagar aja ada yang datengin gitu kan. Nah ini kan menjadi satu momentum penting kalau kemudian pimpinan tertinggi negara ini kemudian sangat serius menjamin kenyamanan warga. Ditambah saluran komunikasi digital memungkinkan siapapun sekarang untuk melaporkan. Nah artinya kalau masyarakat juga kompak dibantu oleh aparat, saya yakin potensi premanisme ini bisa mungkin dihilangkan, kita butuh waktu, tapi paling tidak sangat dikurangi karena persoalannya adalah ketika ada masyarakat juga yang tanda kutip masih terus kemudian tanda kutip menyuapi kelompok-kelompok oknum preman-preman ini, itu tentu saja akan menyulitkan juga aparat yang bergerak untuk membasmi praktek premanisme. Artinya aparat dengan jumlah personil yang juga tidak banyak tentu membutuhkan mata, telinga dan keberanian warga untuk bergandengan tangan melaporkan kalau memang ada praktek-praktek premanisme yang sebenarnya menjadi gerakan bawah tanah, makanya disebut juga sebagai shadow economy atau shadow state atau apapun istilahnya, yang sebenarnya sudah lama meresahkan, tapi masyarakat seakan-akan kebingungan, ketakutan, lagi-lagi kecemasan yang melindungi mereka. Sehingga ketika tongkat komando tertinggi sudah berada di depan dan memastikan ini menjadi program nasional, ini satu langkah yang sangat penting untuk didukung oleh kita semua. Baik, itu yang ingin kami bicarakan juga ya. Jika Presiden ini sudah memiliki program khusus begitu ya, bahkan menggerak para penegak hukum untuk kemudian menindak tegas, Mbak. Seefektif ataupun juga seoptimis apa kita bisa kemudian ini memberikan ruang kepada para penegak hukum dan juga masyarakat ini untuk berproses agar para ormas tersebut ini juga pada akhirnya bisa berubah begitu. Kalau tadi Mbak Devi menyebutkan awalnya mereka terbiasa, mohon maaf dengan tanda kutip, oknum-oknum tertentu dengan kekerasan begitu ya, ini cara-cara komunikasinya menjadi berubah begitu. Ini bagaimana? Ya, nah yang paling penting adalah yang kita harapkan proses ini tidak hanya berlangsung pada periode tertentu. Artinya karena Presiden sudah turun langsung gitu ya, ini berlangsung sampai benar-benar para aktor yang berusaha menjadikan dirinya penguasa informal tadi itu benar-benar takut. Artinya masyarakat yang mengadu, masyarakat yang kemudian melaporkan itu perlu direspon dengan cepat dan juga tepat. Kalau kemudian masyarakat melapor tapi kemudian responnya lama, yang terjadi adalah potensi kemudian preman ini terus menancapkan pengaruhnya akan tinggi. Jadi artinya bukan hanya aparat tapi kepala-kepala daerah juga punya tanggung jawab yang sama, karena pada akhirnya ekonomi daerah lah yang akan dirugikan kalau kemudian baik itu masyarakat kecil maupun masyarakat yang punya kemampuan berusaha terus terganggu, akhirnya secara umum semua orang yang akan dirugikan. Kepala negara dan juga kepala daerah memiliki tanggung jawab yang sama, harus bersinergi begitu ya. Anda melihat untuk daerah ini kan karakteristik tiap daerahnya kan berbeda-beda begitu ya Mbak Devi ya. Apa PR terbesar mereka untuk kemudian ini serempak melakukan perubahan terhadap organisasi masyarakat kita? Ya sederhana kan, penelitian kayak dari Australia, dari mana-mana sudah banyak memotret praktek-praktek ini, dan yang pasti adalah benang merahnya tentu kekerasan. Kekerasan itu bisa bentuk kekerasan fisik,
ataupun kekerasan yang sifatnya ancaman. Ya. Nah, artinya sekali lagi kita semua yang tidak merasa nyaman, ayolah kita sama-sama bergandengan tangan. Karena kalau kita terpisah sendiri-sendiri, maka ada potensi preman-preman ini yang beberapa saat lalu berpotensi sudah memiliki modal juga gitu ya, itu mungkin hanya akan melihat ini sebagai momen tanda kutip musiman. Nah, yang kemudian ini perlu kita ikhtiarkan bersama menjadi gerakan kolektif bangsa. Yang artinya satu, ketika kita bisa memotret premanisme ini berakar dari orang-orang yang mendadak di PHK misalnya, orang-orang yang hari ini kemudian merasa tidak lagi mampu mengupgrade kemampuannya untuk bisa diserap pasar tenaga kerja, itu tentu profil-profil seperti ini perlu dibantu. Artinya kita bukan hanya mengandalkan proses penegakan hukum, tapi mencegah lebih banyak lagi orang-orang yang melihat bahwa menjadi preman ternyata menghasilkan. Cara pandang ini yang juga perlu dirubah. Dalam tanda kutip dibantu itu dengan cara seperti apa? Mungkin ini bisa menjadi masukan juga ya untuk pemerintah dan juga pemerintah daerah tentunya. Ya, artinya perlu secara konsisten mendampingi warga yang ingin mendapatkan kehidupan yang layak. Karena tadi dalam momentum-momentum penting sejarah, catatannya memang ini ada hubungannya juga dengan kondisi ekonomi orang-orang yang menjadi aktor premanisme tadi. Yang artinya kalau ditanya siapa sih orang yang mau jadi preman gitu ya. Tapi ketika kemudian praktik premanisme ini tanda kutip terbukti memberikan kenyamanan ekonomi, apalagi dalam proses yang sangat cepat, mudah, tanpa perlu ada keterampilan khusus, maka potensi orang kemudian secara sadar memilih jalan sebagai preman itu berpotensi besar karena terkait dengan panggilan alam tanda kutip untuk bertahan hidup. Ini juga yang perlu menjadi perhatian. Artinya ketika gerakan bersama untuk menegakkan aspek hukumnya, memberikan kode keras kepada para preman bahwa negara hari ini tidak lagi membiarkan atau tidak lagi bertoleransi dengan praktek-praktek itu satu hal. Tapi hal yang lain adalah ketika mereka sudah tidak melakukan praktek ini, tapi kemudian mereka tanda kutip dalam kondisi tetap lapar. Nah, artinya kan kita harus memastikan mereka-mereka ini juga kemudian mandiri. Nah, ini yang kemudian misalnya diarahkan kalau memang yang awalnya tanda kutip menjual kemampuan memberikan keamanan, ya sudah kita berikan praktek. Lalu kemudian mereka mengikuti serangkaian pelatihan yang serius, sertifikasi dan memastikan mereka bisa membantu mereka menyalurkan pada sektor-sektor formal yang memang legal. Baik, terima kasih Mbak Devi atas pandangannya. Tentunya kita harapkan ya agar program pemerintah, niat baik pemerintah kita ini bisa disambut baik dan juga merubah itu tadi yang kemudian ini menjadi momok keresahan masyarakat. Masyarakat bisa kembali percaya kepada organisasi masyarakat yang tentunya kita ketahui tidak semuanya begitu ya, tetapi oknum-oknum tertentu. Terima kasih Mbak Devi atas pandangannya.